Oke teman-teman, pernah nggak sih kebayang gimana caranya mengubah lautan data pelanggan yang kelihatannya acak-acakan jadi sebuah strategi bisnis yang benar-benar tajam? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas caranya. Langsung aja kita mulai. Ini nih masalah klasik yang dihadapi hampir semua bisnis. Mereka punya data segunung. Setiap klik, setiap pembelian, semuanya tercatat. Tapi ujung-ujungnya, data itu cuma jadi tumpukan angka yang berisik. Datanya ada, tapi artinya, wawasannya entah kemana. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya kita mengambil semua keributan data ini dan mengubahnya jadi keputusan yang cerdas dan strategis? Itulah teka-teki yang akan kita pecahkan bareng-bareng sekarang. Langkah pertamanya sebenarnya sederhana, berhenti melihat semua pelanggan sebagai satu gerombolan yang sama. Kunci sesungguhnya itu tersembunyi di dalam pola-pola, di dalam kelompok-kelompok kecil yang punya perilaku mirip. Nah, dari sinilah perjalanan kita menuju pencerahan dimulai. Dan untuk nemuin pola itu, kita butuh alat bantu. Kita akan mulai dari yang paling dasar, namanya interval. Mungkin kedengarannya agak teknis ya, tapi percaya deh, ini adalah cara yang super simple tapi ampuh banget buat merapikan data yang berantakan. Jadi, apa sih interval kelas itu? Gini deh, bayangin kamu punya sekarung koin campur aduk. Nah, interval itu ibarat kamu misahin koin-koin itu ke dalam tumpukan yang rapi berdasarkan nilainya. Tumpukan seratusan, 200-an, 500-an, dan seterusnya. Nah, hal yang persis sama kita lakuin ke data pelanggan. Data soal total belanja atau seberapa sering mereka beli, kita kelompokkan jadi kategori-kategori yang lebih gampang dicerna. Prosesnya gampang banget. Pertama, kumpulin datanya. Kedua, urutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Dan ketiga, kita potong-potong jadi beberapa kelompok atau interval yang masuk akal. 3 langkah simpel ini jadi fondasi buat analisis yang jauh lebih canggih nanti. Tapi, gimana cara kita nentuin harus ada berapa kelompok? Ini bukan main tebak-tebakan loh. Ada ilmunya. Ada semacam resep statistik yang udah terbukti buat bantu kita bikin kelompok yang paling pas. Nah, disinilah seninya. Kita harus cari keseimbangan yang pas banget. Kalau kelompoknya terlalu sedikit, ya detail-detail pentingnya jadi hilang. Tapi kalau kebanyakan, pola utamanya malah jadi kabur, ketutup sama noise atau detail yang nggak perlu. Kuncinya adalah menemukan sweet spot-nya. Dan buat nemuin titik pas itu, ada beberapa metode. Aturan Sturgis itu oke buat data yang distribusinya normal. Aturan Scott buat sampel yang besar. Tapi coba deh lihat yang terakhir, Friedman-Diaconis. Nah, ini jagoannya buat data bisnis di dunia nyata. Kenapa? Karena data bisnis, kayak pendapatan atau pengeluaran, itu sering banget ada nilai-nilai ekstrimnya. Atau outlier. Aturan ini paling tahan banting ngadepin data yang aneh-aneh kayak gitu. Oke, kita udah paham cara ngelompokin data. Sekarang, kita pakai ilmu itu buat sesuatu yang benar-benar powerful di dunia marketing. Analisis RFM. Disinilah momen ahanya, di mana pengelompokan sederhana yang tadi kita pelajari dipakai untuk benar-benar kenal siapa pelanggan kita. RFM itu singkatan dari 3 pertanyaan super penting tentang pelanggan. Resensi, kapan terakhir kali mereka belanja? Ini soal relevansi. Frekuensi, seberapa sering mereka balik lagi? Ini soal loyalitas. Dan monetary, berapa banyak uang yang mereka keluarkan? Ini soal nilai. 3 pertanyaan simpel ini kalau digabungin bisa ngasih gambaran yang luar biasa jelas. Cara kerjanya gini, setiap pelanggan dikasih skor, biasanya dari 1 sampai 5, untuk masing-masing R, F, dan M. Skor 5 itu artinya paling bagus, skor 1 paling jelek. Nah, kombinasi dari 3 skor inilah yang ngebentuk profil RFM yang unik buat tiap pelanggan. Dan inilah hasilnya. Ini bukan cuma sekedar label. Ini adalah persona pelanggan yang bisa kita tindak lanjuti. Ada champions, pelanggan idaman dengan skor nyaris sempurna. Ada loyal customers, mereka ini tulang punggung bisnis yang belanja terus-terusan. Terus ada segmen yang krusial banget kayak at-risk, ini pelanggan berharga yang udah lama nggak kelihatan. Ini lampu kuning buat kita. Dan yang paling penting, setiap segmen punya resep tindakannya sendiri. Nggak ada lagi yang namanya strategi pukul rata. Sekarang kita sambungin titik-titiknya. Gimana semua ini bisa jadi strategi beneran? Segmen-segmen tadi itu bukan sekedar hiasan, mereka adalah peta jalan untuk setiap keputusan, mulai dari marketing, pengembangan produk, sampai layanan pelanggan. Tentu aja, nggak semua segmen yang kita buat itu otomatis berguna. Segmen yang bagus itu harus bisa ditindaklanjuti. Nah, ada kerangka simple buat ngetesnya. Apakah segmennya bisa diukur, measurable? Bisa kita jangkau, accessible? Cukup besar dan untung, substantial?
responnya beda dari segmen lain, differentiable, dan yang paling penting, perusahaan kita sanggup nggak melayaninya, actionable. Anggap aja ini checklist terakhir biar strategi kita beneran bisa jalan di lapangan. Jadi, apa hasil akhirnya? Pertama, marketing yang jauh lebih cerdas karena pesannya pas buat orang yang pas. Kedua, ROI yang lebih tinggi karena budget nggak lagi dihambur-hamburkan ke orang yang salah. Dan yang paling penting, pelanggan yang lebih bahagia karena mereka merasa dimengerti. Dan sadar nggak sadar, analisis semacam inilah yang menjelaskan dunia serba personal yang kita tinggali sekarang. Pernah dapat email, kami kangen kamu setelah lama nggak belanja, atau dapat penawaran VIP eksklusif, itu semua adalah hasil dari segmentasi. Mereka tahu persis kamu itu masuk segmen at risk atau champions. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang menarik. Saat sebuah brand bisa memberikan penawaran yang begitu personal buat kamu, itu semua karena data yang kamu berikan. Jadi, pertanyaannya adalah, semakin personal sebuah penawaran, bukankah itu berarti data kita juga